Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di ruang kursus komputer Aupar Print. Ya. Untuk malam hari ini spesial terkait dengan peringatan Hari Kartini. Dan alhamdulillah saya ditemani oleh salah satu narasumber dari yang akan saya tanya terkait dengan peringatan Hari Kartini di tahun 2021 ini. Seperti yang sudah saya janjikan tadi di iklan bahwa malam hari ini untuk sesi pertama saya akan berbincang-bincang terkait dengan seputar peringatan Hari Kartini ya. Dan di sini bersama saya ada Ibu Siti Nurpaujah, sarjana pendidikan yang beliau juga salah satu guru di MTS Assalam Salam yang mengapu pendidikan kewarganegaraan. Untuk sahabat-sahabat Facebook dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk like dan komen serta share. Monggo silakan berbincang-bincang selama setengah jam ke depan, 30 menit ke depan kita akan bergabung dan kita akan berbincang terkait dengan peringatan Hari Kartini. Oke. Untuk gimana nih? Untuk saya nih. Oke, silakan diperkenalkan dulu. Narasumber kita silakan perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Diundang oleh Aupar Print untuk menyampaikan Kartini. Monggo silakan. Ya. Untuk soal pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama itu kita sudah ada yang live nih. Untuk pertanyaan pertama ya ini kepada Ibu Siti Nurpaujah ini. Yang pertama yang akan saya tanyakan terkait dengan YouTube Music bisa bantu kamu temukan yang Anda ketahui tentang Raden Ajeng Kartini. Silakan dijelaskan terkait dengan sejarah daripada Raden Ajeng Kartini. Kalau kita berbicara tentang Raden Ajeng Kartini, pastinya kita selalu ingat dengan perjuangannya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Kartini ini adalah sosok wanita yang sangat tangguh, perempuan terutama dalam hal pendidikan. Ini lahir di Jepara tahun 1879. Oke, terkait dengan Kartini sendiri, Ibu Siti Nurpaujah sejauh ini sejarah Kartini itu dari dulu ada sejak dia lahir, beliau lahir di Jepara. Kemudian yang sudah dilakukan oleh Ajeng Kartini untuk perubahan emansipasi, menurut Anda bagaimana? Apa saja terkait dengan terkait dengan sejarah-sejarah perjuangan Ajeng Kartini? Perempuan salah satu pahlawan perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan terutama tadi dalam hal pendidikan. Pada waktu itu Raden Ajeng Kartini bersemangat sekali untuk bersekolah, untuk
membuktikan kepada dunia bahwa perempuan tidak cukup hanya di rumah saja, tidak cukup hanya di 3 tempat saja. Pada waktu itu kan terkenalnya di sumur, kemudian di Dapur, dan di kasur. kemudian di kasur ya. Ya. Oke, Perempuan juga bisa membuktikan bahwa mereka itu adalah manusia-manusia yang hebat. Tetapi dalam hal ini juga perempuan ya. Oke, terkait dengan Raden Ajeng Kartini itu juga ketika memang saat ini di era globalisasi ini, apakah masih ada sosok Raden Ajeng Kartini yang memang masih menjadi contoh? Ada nggak ini contoh yang sudah dilakukan oleh Ajeng Kartini di era ini? pastinya banyak ya. Berkat jasa dari R.A. Kartini, banyak perempuan-perempuan hebat yang pada saat ini bisa memberikan sebuah kebanggaan bagi bangsa kita, yaitu Indonesia. Ya. Oke, terkait dengan yang lainnya, sejauh ini pola R.A. Kartini itu kan biasanya kalau kita sudah ada yang disebut sebagai wanita karir. Pada waktu itu zaman Kartini itu bahwa Raden Ajeng Kartini itu ingin bahwa dia itu ingin seperti laki-laki, artinya bukan seperti laki-laki, tapi dia ingin menyamai dengan laki-laki. Menurut pendapat Anda bagaimana? Kalau berbicara tentang persamaan kata persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, pastinya saya pun sebagai perempuan ya, tetap bahwa laki-laki itu tidak akan bisa digantikan oleh seorang perempuan. Meskipun memang perempuan itu bisa melakukan dalam hal apapun, bahkan melebihi orang lain. Tetapi kita harus ingat kembali bahwa laki-laki itu merupakan Tulang pemimpin bagi seorang wanita, terutama dalam sebuah jadi tetap saja meskipun bukan berarti bahwa perjuangan Ajeng Kartini salah, tetapi dalam hal ini kita harus bisa bijaksana dalam mengambil nilai yang diberikan oleh sampai kita melakukan sesuatu apapun itu melebihi korban kita sebagai seorang perempuan. Iya. Kemudian kita sapa dulu teman-teman yang sudah masuk, diantaranya Mas Kaslim yang selalu hadir nih. Terima kasih Mas Kaslim. Ini kita di malam hari ini spesial, yaitu memperingati hari Kartini ya, karena memang kodrat perempuan itu saya yakin banyak para perempuan-perempuan yang tangguh. Bahkan dulu saya waktu sekolah itu ada judul puisi yang berjudul wanita-wanita tangguh ya, mungkin seperti Raden Ajeng Kartini seperti itu. Nah, afiliasi sejarah R.A. Kartini ini baik secara umum maupun secara khusus itu ada nggak di dalam kurikulum yang ada di sekolah gitu loh, terkait dengan Raden Ajeng Kartini yang diberikan kepada siswa-siswa gitu loh, ada nggak? Pastinya ada ya, pastinya ada kalau terkait dengan pemberian materi pahlawan perlu ya. Jadi siswa dan siswi itu bisa tahu bagaimana perjuangan para pahlawan dahulu ketika memperjuangkan Indonesia agar Indonesia itu Indonesia maju ini. Mereka harus ingat bahwa zaman dahulu itu
begitu perihnya para pahlawan untuk mendapatkan kemerdekaan. Saat ini ya apa yang harus kita lakukan, terutama para pemuda-pemudi Indonesia lakukan? Memang sih saat ini terutama peringatan Hari Kartini pada tahun 2021 ini memang sangat sedih sekali ya. Karena apa? Karena kita dalam keadaan pandemi, dalam keadaan COVID-19, sehingga kegiatan-kegiatan yang biasanya di sekolah dilaksanakan ini tahun ini tidak dilaksanakan karena tadi terhalang oleh beberapa peraturan yang tidak boleh dilanggar. Ya. Sekarang kita sedang masa pandemi. Ya, oke. Berikutnya tadi terkait dengan, mohon maaf ini mungkin suaranya agak sedikit sedikit kaku karena memang mikrofonnya mungkin ya. Mudah-mudahan ke depan kita punya alat yang lebih ngetren lagi untuk channel kita. Nah, jadi di situ teman-teman bisa melihat bagaimana perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memberikan suatu motivasi kepada para wanita, yaitu yang disebut dengan emansipasi wanita. Dan bukan berarti RA Raden Ajeng Kartini itu sekali lagi ingin seperti laki-laki ya. Jadi intinya Raden Ajeng Kartini itu dia bisa sebenarnya seperti laki-laki gitu loh, tapi dia kembali kepada kodratnya sebagai seorang perempuan gitu. Nah, Hanya, dalam hal ini tadi bukan ingin menyerupai atau bukan Menyamakan. ingin menyerupai sebagai seorang laki-laki, hanya perempuan pun jangan sampai tertinggal, terutama dalam hal pengetahuan. Lebih ke situ. oke. Jadi kan laki-laki dan perempuannya pintar-pintar, Ya. tidak mudah dibodohi oleh orang lain. Ya. Oke, berikutnya terkait dengan masih dengan Raden Ajeng Kartini. Jadi di sana pada waktu itu pemikiran mestinya Raden Ajeng Kartini itu kan mesti punya pemikiran bahwa ayahnya mungkin yang bernama Raden Mas Adipati Aryo itu, kok anak saya seperti ini gitu loh. Padahal dia kodratnya sebagai perempuan. Menurut Anda pada waktu itu pikiran Kartini bagaimana? Iya, karena kalau kita lihat di sejarahnya, di sejarah itu kan Raden Ajeng Kartini dari umur 6 tahun pun dia sudah mulai kelihatan bibit-bibit berjuang bahwa dia itu memang benar-benar ingin memperjuangkan perempuan agar perempuan itu maju. Iya. Oke, kita sapa dulu teman-teman. Sekali lagi yang belum like dan belum mampir di ruang dengar Gopar Print, silakan untuk mampir. Sekali lagi untuk malam hari ini adalah edisi terkait dengan spesial Hari Kartini, Hari Ibu ya. Hari Kartini beda dengan Hari Ibu ya kan. Jadi Hari Kartini ini melambangkan sosok perempuan yang memang semangat sekali lagi untuk bagaimana menjadikan wanita ini menjadi emansipasi wanita. Oke, Ibu Siti Nurpauja, pertanyaan berikutnya terkait dengan Raden Ajeng Kartini. Bagaimana kesan Anda di saat ini? Ada yang memang RA Kartini saat ini itu sudah melebihi gitu loh, sudah melebihi kapasitas kodratnya sebagai seorang perempuan. Motivasi Anda, pemikiran Anda bagaimana terkait dengan yang seperti itu? Artinya sekarang terbalik gitu loh, ada yang terbalik karena memang mungkin zamannya gitu loh, zamannya sudah terbalik. Ini bagaimana menurut pandangan Anda? Artinya melebihi daripada perempuan gitu loh. Menurut Anda bagaimana ya? Iya, tadi kan sudah saya katakan bahwa meskipun kita sebagai seorang perempuan bisa melakukan hal apapun, tapi kita harus tetap ingat pada kodrat kita sebagai
seorang perempuan bahwa pemimpin kita itu adalah seorang laki-laki. Jangan sampai kita melebihi kodrat kita sebagai perempuan. Iya. Kita boleh menjadi perempuan yang hebat, menjadi perempuan yang pintar, menjadi perempuan yang berprestasi, menjadi perempuan yang bisa menghasilkan suatu karya apapun, tetapi kita jangan sampai lupa dengan kodrat kita sebagai perempuan, terutama sebagai seorang enak dan beristirahat dari segala Iya. Kemudian harapan ke depan Ibu Ministri Pojak ke depan bagaimana terkait dengan peringatan RA Kartini ini untuk generasi muda untuk ke depan bagaimana menurut Anda? Artinya harapan-harapan ke depan supaya tumbuh-tumbuh lagi Raden Ajeng Kartini berikutnya di masa sekarang ini. Harapannya ke depan ya, bagaimana? harapannya pastinya apalagi generasi-generasi muda ya, kita lihat sekarang sangat memprihatinkan. Kalau kita lihat apalagi sudah dibauri dengan media sosial, sudah tidak susah lagi kita akses, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan terutama pada generasi-generasi muda kita. Jangan sampai Indonesia yang pada waktu itu diperjuangkan dengan sangat perihnya oleh para pahlawan kita mudai, kemudian kita sia-siakan dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Kita boleh menggunakan media sosial, kita boleh menjadi generasi zaman now, tapi kita juga harus bisa melakukannya untuk apa? Untuk membangun Indonesia kita tercinta. Jangan sampai kemerdekaan yang sudah kita dapatkan kita hancurkan oleh bangsa kita sendiri. Padahal pada waktu itu kan kita tahu bahwa Indonesia itu benar-benar sangat perih ketika kemerdekaan. Bahkan oleh Belanda kita dijajah 30-50 tahun kan. Masa itu tidak mau memberikan pengorbanan kita yang pada saat ini cuma meneruskan perjuangan mereka. Gitu ya. Mudah-mudahan para pemuda-pemudi Indonesia, terutama penerus RA Kartini, bisa memberikan pembangunan yang memberikan prestasi yang baik bagi Indonesia, terutama dalam hal akhlakul karimah yang sangat sedang kritis-kritisnya itu adalah tentang akhlakul karimah dan berbagai macam pengaruh-pengaruh atau dampak-dampak yang mungkin ada positifnya tapi juga banyak yang negatifnya tadi media sosial. Ya, kita sapa dulu sekali lagi kepada teman-teman Facebook Facebook Kang Triono, mohon maaf ini bergabung langsung dengan ruang kursus komputer Aupar Print. Seperti yang terlihat di spanduk di belakang sana itu ada kakak Aupar dan Kang Triono yang di sana ada fotonya. Itu adalah owner dan sekaligus kakak Aupar ini adalah nama anak saya yang memang langsung saya masukkan ke nama sebuah studio kecil-kecilan saya di rumah. Baik yang sudah hadir, terima kasih. Saya akan sapa sekali lagi. Ini malam atau sesi yang pertama ini adalah kita peringatan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April. Ya, mudah-mudahan dengan peringatan Hari Kartini ini itu membangkitkan gelora Kartini masa-masa kini dan tidak akan pernah terlepas dari kodrat dia sebagai seorang perempuan. Oke, pesan terakhir Ibu Siti Nurpaoja
silakan untuk menyampaikan selamat Hari Kartini di tahun 2021 ini untuk para pemirsa yang ada di media massa. Silakan saya berikan waktu untuk mengucapkan selamat Hari Kartini dan harapan-harapannya seperti tadi. Monggo. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Kartini 2021. Jangan sampai lupa dengan semboyan yang diberikan oleh RA Kartini, yaitu habis gelap Terbitlah terang. Dari situ kita bisa mengambil makna bahwa apa tadi? Kewajiban. Oh ya, emansipasi habis gelap. Ya, dari hal-hal yang kolot benar ya, kalau kolot menjadi hal-hal yang memang sudah berat. Nah, jadi itu harapannya. Silakan sekali lagi menyampaikan selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini 2021 yang lebih baik lagi. Semoga Indonesia lebih maju lagi dan COVID-19 cepat berlalu dari Indonesia agar kita bisa melaksanakan segala kegiatan apapun dengan baik, kemudian dengan lancar, kemudian dengan tenang ya, tidak Oke, para sahabat semuanya, sahabat Facebook dimanapun anda berada, itulah sekilas. Hah? ada iklan. Oh monggo. Kalau ada iklan tadi, ya sekali lagi ini kami dari Ruang Siar kursus komputer Aupar Print sekali lagi mengucapkan selamat Hari Kartini. Mudah-mudahan di tahun ini banyak sekali para Kartini modern yang bisa mengembangkan atau yang bisa membanggakan bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan harapan kita ke depan semoga Indonesia tetap menjadi Indonesia yang negara yang adil, makmur, baldatun thayyibun warabun ghafur, artinya dan terhindar dan segera mengakhiri yaitu masa pandemi COVID-19. Itulah para hadirin semuanya di season yang pertama. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Siti Nurpaujah. Oh sebelum diakhiri ini bahwa saya mengundang spesial untuk malam hari ini itu Ibu Siti Nurpaujah. Ya sekali lagi Ibu Siti Nurpaujah ini adalah tadi salah satu guru pendidikan kewarganegaraan di MTS Assalam Salem. Ya sekali lagi kami berusaha untuk mengundang para guru-guru yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan organisasi. Insya Allah kami bisa untuk berbagi, silakan berbagi ilmu, berbagi pengalaman di ruang dengar Aupar Print. Sekali lagi terima kasih pada sahabat-sahabat, para teman-teman Facebook yang sudah mendengar. Itu tadi ulasan kemudian pemaparan dari narasumber kita Ibu Siti Nurpaujah, sarjana pendidikan. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah, bisa diambil pelajaran bagi para Kartini di masa sekarang ini. Terima kasih sekali lagi, atensi untuk session berikutnya yang kedua. Setelah peringatan Hari Kartini ini kita kembali lagi ke lagu-lagu sholawat, lagu-lagu pop Indonesia ya. Yang jelas jangan sampai Anda ketinggalan melewati stasiun Facebook Anda, yaitu di channel Kang Triyono ataupun bergabung dengan kursus komputer Aupar Print. Live streaming Facebook dan YouTube-nya adalah YouTube Kang Triyono. Sekali lagi terima kasih Ibu Siti Nurpaujah sudah bergabung di ruang dengar kita. Mudah-mudahan apa yang sudah Anda paparkan kepada teman-teman mudah-mudahan dapat hikmah, kemudian dapat berkahnya gitu. Mohon maaf apabila Ya itulah ada tadi. kekurangan dan Oh. ada salah-salah kata.
Iya, karena memang salah-salah kata itu karena tidak terdengar kencang seperti saya, sehingga mikrofonnya mungkin harus begitu dekat dengan mulut kita itu. Tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan saya sudah melaksanakan kewajiban saya, yaitu acara live streaming ataupun siaran langsung di Facebook terkait dengan peringatan Hari Kartini. Terima kasih sekali lagi Ibu Siti Nurpauja. Sahabat-sahabat Facebook, itulah tadi sekali lagi pemaparan dari Ibu Siti Nurpauja dari ruang kursus komputer Uparprin, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat dan ikuti kami di sesi berikutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.